Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Intania Putri sebagai moderator sekaligus penyaji materi. Dan di sebelah kiri saya ada Muhammad Rizky Muharram sebagai penyaji materi. Dan di sebelah kiri Muhammad Rizky Muharram ada Siti Zahra sebagai penyaji materi. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Mumun selaku guru bahasa Indonesia yang telah memberikan materi dan tugas kali ini sehingga kita bisa mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teks sejarah rekon pribadi biografi B.J. Habibie. Dari ketujuh presiden yang menjabat di Indonesia memiliki salah satu presiden yang merupakan seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan banyak orang di Indonesia. Beliau terkenal dengan perjuangannya dan kejeniusannya. Beliau bernama B.J. Habibie. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspor Wardojo. Habibie menjadi anak yatim sejak kematian bapaknya pada tanggal 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas dan selalu memegang prinsip yang diyakini telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie mempunyai kegemaran menunggang kuda dan membaca. Ia dikenal sangat cerdas semenjak masih duduk di bangku sekolah dasar. Habibie kemudian menuntut ilmu di Government Middle Bear School di SMA. Kecerdasan beliau dan prestasinya nampak menonjol, terutama dalam pelajaran eksakta. Habibie menjadi sosok favorit di sekolahnya. Atas kecerdasannya, setelah tamat SMA di Bandung, tahun 1954 beliau masuk ke ITB. Namun, ia tidak menyelesaikan S1-nya di sana karena ia mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman. Habibie terinspirasi pesan Bung Karno tentang pentingnya dirgantara dan penerbangan bagi Indonesia. Oleh karena itu, ia memilih jurusan Teknik Penerbangan dan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Rhein-Westlafen Aachen Technische Hochschule. Demi ibunya yang telah bersusah payah membiayai hidupnya dan pendidikannya, Habibie belajar dengan bersungguh-sungguh. Tekadnya harus jadi orang sukses. Pada saat kuliah di Jerman tahun 1955 di Aachen, 99% mahasiswa Indonesia yang belajar di sana diberi beasiswa penuh. Hanya beliau saja yang memiliki paspor hijau. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Tahun 1960, Habibie berhasil mendapatkan gelar Diploma Ing dengan Technische Hochschule di Jerman dengan predikat cum laude yaitu sempurna dengan nilai rata-rata 9,5. Dengan gelar insinyurnya itu, Habibie mendaftarkan diri untuk bekerja di firma Tablot, sebuah industri kereta api di Jerman. Pada saat itu, firma Tablot membutuhkan sebuah wagon dengan bervolume besar untuk mengangkut barang-barang yang ringan tetapi volumenya besar. Tablot membutuhkan 1.000 wagon. Mendapat tantangan seperti itu, Habibie mencoba mengaplikasikannya dengan cara konstruksi membuat sayap pesawat terbang. Metode itu ia terapkan pada wagon dan akhirnya berhasil. Habibie kemudian melanjutkan studinya ke Technische Hochschule di Fakultate für Maschinenwesen Aachen. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie yang kemudian diboyongnya ke Jerman. Hidupnya makin keras. Pada pagi hari, Habibie terkadang harus berjalan cepat ke tempat kerjanya. Lalu demi menghemat, istrinya harus mengantri untuk pencucian umum untuk mencuci baju. Pada tahun 1965, Habibie mendapatkan gelar Doktor Insinyur dengan penilaian summa cum laude dengan nilai rata-rata 10 dari Technische Hochschule di Fakultas für Maschinenwesen Aachen. Habibie mendapatkan gelar doktor setelah menemukan rumus yang ia namai faktor Habibie karena bisa menghitung keretakan atau track propagation on random
sampai ke atom-atom pesawat terbang. Habibie dijuluki sebagai Mr. Crack. Pada tahun 1967, Habibie menjadi profesor kehormatan pada Institut Teknologi Bandung. Kejeniusan dan prestasi mengantarkan Habibie diakui lembaga internasional, diantaranya Gesellschaft für Raumfahrt, The Royal Aeronautical Society London, the Royal Swedish Academy of Engineering Science, the Académie Nationale des Arts et des Sciences, dan the US Academy of Engineering. Penghargaan bergengsi yang pernah diraih Habibie adalah Edward Warner Award dan Award von Karman yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Di dalam negeri, Habibie mendapat penghargaan tertinggi dari Institut Teknologi Bandung, yaitu Ganesha Praja Manggala Bakti Kencana. Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) memimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dan menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Pada masa jabatan Habibie terjadi referendum di Timur Timur, sampai akhirnya Timur Timur memisahkan diri dari Indonesia. Dalam masa jabatan yang singkat, B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi wilayah di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang tentang Pemilu, dan Undang-Undang tentang Susunan Kedudukan DPR atau MPR. Turun dari jabatan sebagai Presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun yang berjudul Ainun dan Habibie. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Walaupun sudah kembali menjadi rakyat Indonesia biasa, ia tetap membantu mengharumkan nama Indonesia melalui kepintarannya di bidang teknologi. Perjuangannya yang sangat panjang tidaklah mudah untuk dilakukan anak muda yang sekarang patut meneladani B.J. Habibie. Presentasi kali ini hasil diskusi mengenai teks sejarah rekon pribadi biografi B.J. Habibie. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.